Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah sore kita hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari-hari kita dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita di dalam Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh sebab kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada sore hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, hati kami, mata kami, hidup kami mau tertuju hanya kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab hidup kita adalah hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Biarlah setiap hari-hari kita terus memuliakan nama Tuhan. Mata kita mau tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu tiap-tiap hari yang kami rasakan ya Bapa. Kami mau lebih lagi mengucap syukur kepada-Mu Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kami mau bersuka cita hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih
setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita tidak sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab satu-satunya Allah yang kita sembah hanya Yesus Kristus namanya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sembah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sembah. Haleluya, hidup kita tidak akan sama kalau kita mengikut Tuhan. Amin. Amin. Kita memberikan pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Kita memberikan hormat, kemuliaan yang terbaik hanya untuk Yesus kita. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam
Pujian kami mau sembahkan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Anugerahmu selalu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami persiapkan hidup kami, hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan, untuk mendengar perkataan-Mu Tuhan, untuk mendengar jaminan kehidupan, untuk mendengar Tuhan suara-Mu Bapa yang menuntun langkah demi langkah kehidupan kami. Bapa Surgawi, urapi setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada, urapi kami hamba-Mu Tuhan, semua para pelayan Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, saya memberikan judul firman Tuhan pada sore hari ini, percaya jangan takut saudara. Kalau kita percaya, kita tidak boleh takut. Namun kita mesti mengerti siapa yang kita percayai. Dan kita tidak boleh takut apa. Saudara, yang kita percayai adalah Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yang kita percayai adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang ajaib, dia pribadi yang luar biasa menjamin kehidupan kita. Saudara, saya memberikan judul ini karena saya merenungkan. Saudara, melihat bagaimana keadaan dunia saat ini. Hari-hari ini dunia dilanda banyak hal, saudara. Kita melihat di media bagaimana bencana alam sedang terjadi. Dan saat ini juga terjadi di berbagai tempat, di belahan dunia, bahkan di negara kita, di pelosok-pelosok tanah air, terjadi bencana alam yang begitu hebat, yang menelan korban. Ada orang-orang yang harus meninggal, mereka harus mati, mereka harus ditinggalkan sanak famili keluarga mereka oleh karena bencana alam yang sedang terjadi. Orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka harapkan, orang-orang di tumpuan keluarga sudah tidak ada lagi. Belum lagi saudara, peperangan terjadi di berbagai negara yang perlu kita lihat dan kita renungkan. Saudara, mereka memang melakukan peperangan, tetapi akibat dari peperangan ada banyak masyarakat sipil yang menjadi korban. Berbagai macam kesulitan yang terjadi di dunia ini, di negara kita, bahkan mungkin saat ini terjadi kesulitan di dalam keluarga kita. Saudara, banyak orang mengalami yang namanya kesusahan di berbagai lini kehidupan, bidang kehidupan. Saudara, kesulitan-kesusahan dalam rumah tangga, kesulitan-kesusahan di dalam pekerjaan yang mereka sedang kelola. Ada banyak orang harus mengeluh, harus ada banyak orang rela tidak pulang oleh karena kesulitan, oleh karena kesusahan yang mereka sedang alami. Ada orang oleh karena penderitaan keluarga, masalah keluarga, mereka harus berhubungan dengan hukum. Mereka harus berhadapan dengan banyak orang, sehingga mereka harus menanggung perasaan malu, kecewa, dihina, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, bagaimana dengan usaha pekerjaan yang sedang terjadi hari-hari ini? Ada banyak orang mengeluh, dan saya banyak menjumpai orang-orang yang mengeluh tentang pekerjaan mereka, orang-orang yang mengeluh tentang usaha pekerjaan mereka. Terjadi penurunan, dan penurunan. Membuat mereka juga, saudara, harus ekstra hati-hati dalam berusaha dan bekerja. Mereka memeras otak pikiran mereka bagaimana memajukan usaha pekerjaan mereka. Dan masih ada banyak lagi persoalan yang lainnya, saudara. Saudara sekalian, rumah tangga yang semakin buruk itu menjadi beban setiap orang. Bencana alam, peperangan yang pada akhirnya adalah masyarakat kecil yang menjadi korbannya. Saudara sekalian, orang semakin mencari jalan pintas. Mencari jalan pintas untuk menyelesaikan setiap masalah, kesulitan, kesusahan yang mereka sedang alami. Dengan cara apapun mereka tempuh dan jalani. Saudara,
Oh, ada banyak orang mencari jalan pintas, kadang-kala harus melawan hukum demi memenuhi kebutuhan keperluannya. Mencari jalan pintas yang melawan nilai-nilai kehidupan masyarakat banyak. Menerjang yang namanya tatanan kehidupan yang seharusnya mereka tidak terjang, yang seharusnya mereka tidak langgar. Tetapi oleh karena kesulitan, oleh karena tantangan kehidupan, bagaimana jalan keluar mengatasi persoalan pergumulan mereka, mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah. Akibatnya juga adalah keluarga kita, keluarga mereka yang menjadi korban. Bahkan tidak hanya itu saja, orang lain juga jadi korban akibat mereka yang mencari jalan pintas di luar kehendak Tuhan, melawan hukum dan tatanan nilai masyarakat banyak. Saudara sekalian, terus bagaimana caranya untuk menghadapi keadaan yang seperti ini? Saudara, apa yang saya sampaikan ini saudara, sedang terjadi, dan mungkin ketika saya berdiri ini sudah terjadi kesulitan dan kesusahan penderitaan yang terjadi. Bagaimana manusia setiap kita harus menghadapinya, saudara. Seringkali kita mengandalkan kemampuan. Aku punya kemampuan, aku punya kepandaian, punya kesanggupan. Saya percaya saudara, kepandaian, pengalaman hidup, kemampuan, kesanggupan tidak bisa menjamin menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tidak bisa menjamin kesulitan dan penderitaan yang sedang terjadi bisa selesai secepat kilat, tidak bisa. Apalagi saudara dengan bencana alam dan gejala dunia saat ini. Saudara dibutuhkan tidak hanya kepandaian, tidak hanya pengalaman, tidak hanya kemampuan dan kesanggupan, saudara. Tidak cukup. Kita mau sepandai apa menghadapi bencana alam yang tiba-tiba, bagaimana menghadapinya. Saudara, saya percaya ketika saya merenungkan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara, saya hanya punya satu jawaban yang pasti dan sanggup menolong serta menyelesaikannya. Hanya satu jawaban bagaimana persoalan dunia ini bisa selesai. Saudara, memang kita punya kemampuan, punya kepandaian, kesanggupan, pengalaman-pengalaman di bidang masing-masing. Tetapi seperti yang saya katakan, tidak cukup, saudara. Kita mesti, saudara, berani percaya kepada Tuhan dan jangan takut menghadapi setiap kesulitan dan masalah. Dan memang pada kenyataannya ada banyak ketakutan-ketakutan terjadi. Saudara, sepertinya wajar, saudara. Tapi bagi kita orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, saudara, mari kita mau belajar. Berani percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia yang bersama-sama dengan kita. Dan Alkitab menulis, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2. Satu ayat ini saja, saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua dan termasuk saya. Kita mau berani percaya dan jangan takut. Karena kita sedang mengandalkan Tuhan, Sang pemilik kehidupan. Kita sedang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Sang penulis kehidupan. Oleh sebab itu, dikatakan seperti ini. Yesaya 12 ayat yang kedua, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Sungguh Allah itu keselamatanku.
Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, saya mencoba mencari di dalam terjemahan bahasa Alkitab yang lain ngomong seperti ini. Sesungguhnya Allah adalah keselamatanku. Aku akan percaya dan aku tidak takut karena Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan puji-pujianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, Tuhan itu yang menyelamatkan. Tuhan menjadi kekuatan kita, mengkuatkan kita, saudara. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Saudara, ketika saya merenungkan, saudara, sebenarnya kalau kita mengerti dari ayat ini, saudara, ya, mengerti akan ayat ini, kita akan sanggup menghadapi tantangan masalah dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kehidupanku. Saudara, mari kita akan ulas, saudara. Sungguh Allah itu keselamatanku, atau Dia penyelamatku. Saudara, Tuhan Yesus itu dikatakan juru selamat. Saudara, setiap kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Dia juru selamat. Dia suka menyelamatkan dan menjadi juru selamat kita. Artinya, saudara, apapun bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Siapapun bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus, asal mempercayai dengan sungguh-sungguh Dia. Saudara sekalian, ya, kapanpun Dia bisa menyelamatkan kita. Dimanapun Dia bisa menyelamatkan kita. Apapun yang sedang terjadi yang menimpa dalam hidup kita, saudara, Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Kalau Dia sanggup menyelamatkan kita, karena memang Dia juru selamat, saudara, maka sikap kita jangan takut, kita mesti percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat itu. Dikatakan, saudara, Allah itu keselamatanku. Saudara, jadi Dia ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami penderitaan, kesusahan, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Seperti saya katakan, ketika saudara dalam kesulitan, memang kepandaian, kesanggupan kita curahkan, saudara. Tetapi saudara, di balik semuanya itu, kalau kita menerima pertolongan, ada pribadi yang senantiasa tahu apa yang harus Dia buat untuk setiap kita yang mengalami kesulitan. Dia tahu apa yang harus Dia lakukan bagi anak-anaknya yang dalam penderitaan dan kesulitan. Saudara, hari-hari ini ada banyak penderitaan terjadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah remehkan Tuhan. Jangan biarkan, saudara, firman Allah yang berbicara, yang menjadi penuntun petunjuk hidup saudara, perkataan Tuhan yang memberikan arahan, saudara tinggalkan. Karena Dia penyelamat hidup kita. Saudara, jangan sampai kita mengandalkan kepandaian kita. Jangan sampai kita menyombongkan kemampuan, kesanggupan kita. Mungkin saudara punya pengalaman yang segudang banyaknya. Saya percaya, saudara, pengalaman segudang pun kadangkala tidak bisa menjamin menyelamatkan keluarga kita yang hancur. Tidak bisa menyelamatkan usaha pekerjaan kita. Tidak bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Saudara, hanya Tuhan Sang pemilik kehidupan, hanya Tuhan Sang penulis kehidupan yang mampu dan sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara sekalian,
Oleh sebab dikatakan, aku tidak gemetar, aku tidak takut. Saudara, kalau kita tidak, Yesaya ngomong tidak takut, artinya apa saudara? Bahaya sebesar apapun, kesulitan segede apapun, kesusahan yang sedang menimpa, berbagai macam persoalan yang datang. Yesaya ngomong, aku tidak takut karena dia percaya Sang pemilik kehidupan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara sekalian, dikatakan, aku percaya dan tidak takut. Ya. Dan Tuhan itu dikatakan, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Saudara, jadi Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang memampukan kita. Masa kita tidak percaya? Saudara, beberapa waktu saya berkunjung kepada jemaat. Dia bilang, kesulitan ini, masalah ini. Kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, saya sudah gak kuat. Saya bisa bunuh diri. Saya bisa melarikan diri. Ada banyak orang juga, kalau bukan karena Tuhan, usaha pekerjaanku sudah hancur. Kalau bukan Tuhan, aku gak bisa tahan dengan sakit penyakit yang sedang aku alami. Saudara, apa artinya? Tuhan itu memang sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara. Jangan pernah berhenti berhubungan, mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Setiap kita, saudara dan saya harus terhubung dengan Tuhan, Sang sumber kekuatan kita. Karena sebab Tuhan itulah kekuatan kita, saudara. Kita tidak akan mampu dengan sebesar kekuatan kita sendiri. Dengan kepandaian, pengalaman kita yang segudang, kita tidak akan pernah kuat. Ada banyak contoh, ada banyak kesaksian. Sebanyak harta benda tidak bisa menyelamatkan keluarga. Sebanyak pengalaman yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan kehidupan keluarga yang sedang dalam sakit penyakit yang parah. Saudara, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Di saat lemah, saudara, Dia tetap menjadi kekuatan kita untuk kita bisa bertahan, berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, apa artinya Dia jadi kekuatan? Ketika kita gak kuat menghadapi beban persoalan, saudara. Namun kita tetap berdiri, tetap bisa menyembah, tetap bisa beribadah, bersekutu, membaca firman Allah. Itu kita sedang mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara, ketika kita masih bisa tertawa dan tersenyum, itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Di saat persoalan-persoalan yang berat, sakit penyakit yang belum sembuh, saudara masih bisa berdiri, masih bisa memuji Tuhan dan bersyukur. Itulah kekuatan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, saudara, itu artinya kita pasti mampu karena di dalam kita ada kekuatan yang besar yang menopang kehidupan kita. Saudara sekalian, biarlah sore hari ini kita sadar keadaan dunia boleh berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia penolong yang sejati. Bahkan Dia tetap menjadi sumber kekuatan yang terus menopang kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya hari ini. Makanya dikatakan dalam Yesaya itu, kekuatan dan mazmurku. Dalam terjemahan lain dia menjadi puji-pujianku. Mengapa menjadi mazmurku, menjadi puji-pujian? Kita memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan oleh karena kebaikannya. Kita memuji Tuhan oleh karena apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat kepada kita. Saudara, saya ingat di dalam Mazmur pasal yang ke-32. Ya, Mazmur 32. Ayat yang ke-10. Ngomong seperti ini.
Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara, apa artinya? Saudara sekalian, orang yang percaya akan terus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara dikelilingi, artinya kita tidak dikelilingi oleh musuh. Musuh sih boleh datang, masalah boleh datang, tetapi kasih setia Tuhan mengelilingi kita, melindungi kita, menopang kita. Dan saya percaya kalau kasihnya kepada kita luar biasa, dinyatakan dalam kesetiaannya kepada kita, artinya dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal yang ke-28, mari kita lihat. Mazmur 28, ayat yang ke-7. Sehubungan dengan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Ketika kita percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian syukurku, aku bersyukur kepadanya. Saudara, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Perisai adalah tameng, perisai adalah suatu alat yang bisa menahan musuh, serangan musuh, pedang, tombak, bisa kita lawan. Kita tahan dengan perisai. Tetapi kalau yang menjadi kekuatan dan perisai kita adalah Tuhan, siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang bisa menghancurkan Tuhan? Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Tidak ada, saudara. Maka dikatakan hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Saudara sekalian, Yesaya pemazmur bisa memuji menyembah Tuhan. Saudara, oleh karena perbuatan Tuhan yang luar biasa, oleh karena keajaiban dinyatakan dalam hidupnya. Saudara, sore hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Jangan pernah berhenti memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur. Karena keajaibannya sedang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Orang yang dalam kesusahan dan penderitaan. Di saat kita percaya, saudara, jangan pernah takut menghadapi apapun. Saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara, sama dengan kita mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita sedang melibatkan Tuhan, dan Tuhan sedang campur tangan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan itu menyelamatkan kita. Tadi di ayat dikatakan Tuhan telah datang. Coba saudara sekalian ya. Tadi kita kembali kepada Yesaya 12 ayat yang kedua. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ngomong seperti ini. Lihatlah Allah telah datang untuk menyelamatkan aku. Aku akan mempercayai Dia dan tidak akan takut karena Tuhan Allah lah kekuatanku dan puji-pujianku. Dialah keselamatanku. Saudara, dikatakan Ia telah menjadi keselamatanku. Sudah, kata telah adalah sudah, saudara. Kalau Dia telah datang, berarti Dia sudah datang bersama dengan kita. Kalau Dia telah menyelamatkan, menjadi keselamatan, Dia sudah menyelamatkan kita. Artinya, saudara, kita sedang menantikan, saudara, perbuatan Tuhan yang ajaib. Keselamatan itu di pihak kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, mari renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Seperti yang saya katakan, ya, apapun yang terjadi di muka bumi ini, dan mungkin itu menggoyahkan iman saudara, menggentarkan hati saudara, membuat saudara kehilangan pengharapan. Tetapi mari kita seperti Yesaya katakan, sungguh Allah itu keselamatanku.
Aku percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhanlah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan, untuk apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah saudara, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya sepanjang masa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Dunia boleh bergoncang, masalah kesulitan sedang terjadi Tuhan di berbagai tempat dan daerah. Tetapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami. Orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar seperti Yesaya katakan, aku percaya dan tidak takut, karena Engkau menjadi kekuatanku dan keselamatanku. Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Karena kepandaian, kemampuan, kesanggupan kami terbatas dan tidak menjadi jaminan untuk bisa menyelesaikan persoalan dan pergumulan kami. Tetapi Engkau pasti menyelesaikan pergumulan masalah kami dengan cara yang ajaib. Tuhan, mari Engkau bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami yang seringkali tidak mempercayai Engkau. Seringkali kami ketakutan, padahal Engkau telah menjadi penyelamat kami. Engkau sudah menyatakan keselamatan kepada kami. Namun kami masih takut Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami menghadapi apapun yang sedang terjadi. Tuhan, dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepadamu, bahwa Engkau penyelamat dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang menikmati firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah mereka juga mendapat kekuatan baru, mendapat Tuhan jalan keluar dari persoalan kehidupan yang sedang menimpa mereka. Terima kasih Roh Kudus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.